Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andini dari Manajemen Dakwah C dengan NIM 0104242066, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai tentang indahnya berdamai dalam perspektif hadis tematik. Adapun 7 poinnya yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai tentang menentukan kata kunci. Nah, jadi menentukan kata kunci ini adalah istilah atau konsep utama yang menjadi inti dari tema yang akan dikaji dalam hadis. Tema yang dikaji yaitu indahnya berdamai dalam perspektif hadis tematik. Nah, jadi adapun kata kunci utamanya yaitu tentang damai atau salam, memaafkan atau afwan, ukhuwah atau persaudaraan, kasih sayang atau rahmah, keadilan, sedangkan kebaikan yaitu ihsan. Jadi mengapa kata kunci ini penting? Yang pertama sudah pasti untuk mempermudah pencarian hadis yang relevan. Yang kedua, membantu memahami makna hadis secara fokus dan mendalam. Yang ketiga yaitu menghindari pembahasan yang meluas dan tidak sesuai tema. Yang keempat, menjadi dasar dalam menghubungkan hadis dengan konteks kehidupan. Adapun dalil pentingnya yaitu wa aslihu baina ihwalikum, yang artinya dan damaikanlah antara kedua saudaramu. Hadis riwayat Al-Hakim. Yaitu menentukan judul spesifik. Nah, jadi judul spesifik ini adalah perumusan tema yang lebih terarah berdasarkan kata kunci sehingga pencarian hadis menjadi lebih efektif. Prinsip menentukan judul yang baik seperti spesifik dan fokus pada satu aspek utama. Ya, adapun relevan dengan kebutuhan dan tujuan kajian dan dapat ditelusuri dalam sumber hadis dan mencerminkan nilai dan pesan yang dikaji dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Adapun dalil pentingnya yaitu man salaha bainan nasi salahallahu bainahu wa bainan nasi yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa mendamaikan atau mengadakan perdamaian antara manusia, maka Allah akan mendamaikannya dengan manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu menentukan sumber utama. Nah, jadi menentukan sumber utama dari kutub al-kisah. Adapun kutub al-kisah ini, yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai, yang keenam Sunan Ibnu Majah, yang ketujuh Nuwattah Imam Malik, yang ke-8 Musnad Ahmad bin Hanbal, yang ke-9 Sunan Ad-Darimi. Contoh sumber hadis temanya kan indahnya berdamai dalam perspektif hadis tematik. Nah, jadi adapun contoh hadis tentang perdamaian ini yaitu berikanlah salam di antara kalian. Ini termasuk hadis riwayat Muslim nomor 54. Poin keempatnya yaitu mengumpulkan literatur pendukung. Nah, jadi literatur pendukung digunakan untuk memahami makna hadis secara mendalam, melihat konteks, menjelaskan sebab, serta menelusuri relevansi dengan tema yang dikaji. Adapun jenis literatur pendukungnya yaitu seperti kitab syarah hadis, misalnya seperti Fath al-Bari, Syarah Muslim, Subul As-Salam. Nah, kitab fikih dan usul fikih misalnya seperti Al-Mughni, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Kitab tafsir Al-Quran misalnya seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qutubi. Nah, jadi tujuan mengumpulkan literatur ini untuk memahami makna hadis secara komprehensif, mengetahui konteks historis dan sosial hadis.
Adapun yang poin kelima yaitu lakukan tahrij hadis. Nah, jadi apa itu tahrij hadis? Tahrij hadis adalah proses mencari asal-usul hadis dari kitab sumber primer untuk mengetahui letak hadis, sanad, matan, serta kualitasnya. Tujuannya untuk memastikan keaslian hadis, mengetahui derajat atau kualitas hadis, memahami jalur periwayatan atau sanad, dan mengetahui variasi lafaz dan makna. Adapun lafaz hadisnya yaitu al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Artinya seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Sumbernya yaitu Sahih Al-Bukhari, kitabnya Al-Imam, babnya musliman salima al-muslimun min lisanihi wa yadi. Nomor hadis yaitu nomor 10, derajatnya sahih. Yang keenam yaitu analisis makna hadis. Nah, jadi mengapa analisis makna hadis ini ada? Karena upaya untuk memahami kandungan pesan hadis secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks, sebab-sebab, serta relevansi dengan tema yang dikaji. Adapun yang ketujuh yaitu poin ketujuh ini mengenai mengkaji pendapat ulama. Nah, jadi para ulama dari berbagai masa memberikan penjelasan, penegasan, dan pengembangan makna hadis tentang perdamaian yang dapat memperkaya pemahaman kita. Aspek yang dikaji yaitu pemahaman makna hadis tentang perdamaian menurut para ulama, penjelasan sebab-sebab, konteks, dan spesifikasi hadis, prinsip dan kaidah yang diambil dari hadis terkait perdamaian, aplikasi dan relevansi hadis dalam kehidupan individu dan masyarakat, perbedaan pendapat ulama dan cara menyikapinya. Pendapat beberapa ulama tentang perdamaian yaitu Imam Al-Nawawi, yang dimana perdamaian di antara kaum muslimin lebih utama daripada membiarkan perselisihan karena perselisihan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Syarh Sahih Muslim. Adapun Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana perdamaian mendatangkan kasih sayang, menyatukan hati, dan menghilangkan permusuhan. Fath Al-Bari. Mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.